LTZ yang nggak bisa dekat sama sekali. Oke. Tapi Joy-nya skin baru. Oh iya, baru keluar ya? Ya nggak ngaruh sih sebenarnya. Oke, dan ngelihat dari perkembangan di early harusnya memang Onyx lumayan agresif walaupun memang Chow dan Khalid ini tipikal hero yang sama-sama nge-damage dan Sans Berani banget. bisa-bisan pasti. Lumayan berani buat Sunset tadi maju. Mau nggak mau sih, seenggaknya pas milion sekarang dia dapetin XP. tapi Boy hadir dengan Disturb Tornado, Pok balik dari Ryota yang hadir ini dia konsep yang sangat baik dalam flicker maju ofensif. Ryota mendapatkan first blood walaupun harus ditukar dengan nyawanya sendiri. Yap, tapi ini memberikan ruang gerak ternyata untuk Flaptisia di area top lane. Dimana dia akan bebas juga, cuman ya pertukarannya masih dengan Sans nantinya bisa mendapatkan efek stack dan bahkan nyicil ya ke gold plating untuk di Mitaran. Lumayan. Emblem sendiri. Ada tuh, Suyo. Flicker buat Open. Kairi dengan killing spree. Pull yourself sampai saat ini masih belum ada. Tadi ada satu sih tadi. Tadi ya, Flaptisia. Kalau nggak dependent sama spell memang nggak terlalu bagus juga sih orang yang pakai pull yourself. Enak Ruby, Tigreal tuh paling oke ya. Oh, itu dia Electric Fang Blitz yang dinyalakan langsung menempel dua target tapi ya nggak jadi ancaman. Yep. Masih dengan damage yang tidak terlalu berasa ya, dengan item yang belum selesai juga. Dan Ryota nih memenangkan untuk sisi mobilitas buat Bulldog. Tapi itu konsep Onyx yang dulu sebenarnya Om. Ketika midnya nggak bisa gerak atau kalah dari damage, ia panggil siapapun. Biasanya panggil Kairi dulu. Bantu tengahnya ya langsung ya. Iya. Pokoknya porosnya mereka ada di mid lane dan setup. Ke arah objektif turtle yang pertama Sans. Lihat impact maju ke bagian depan zoning coba untuk dilakukan namun View nggak semudah itu untuk di zoning sementara Retribution Kairi masih bisa mendapatkan turtle yang pertama dan pertempuran harusnya bisa dihindari. Yap, nice zoning tadi dari Onyx, di mana mereka menguasai titik-titik yang cukup penting dan membiarkan peluang untuk Kairi bisa mendapatkan turtle ya dengan cukup flawless juga tadi. Dan positioning lagi-lagi Keyboy punya mobilitas dan mobilitas inilah yang menjadi ancaman sebenarnya untuk tim Falcons. Ternyata bagus banget Om. Dia langsung ambil satu jungle yang memang nggak terjangkau juga sama Kyle TZ. Bahkan setupnya nih nggak berhenti sampai di sana. Masih ada jungle yang mau diambil. Rhythm full, electrifying beats, namun damage yang diterima terlalu sakit. Kyle TZ hilang, masih mau lebih. Ternyata di bagian belakang Ogwen pun tertinggal 2 kill yang begitu manis. Wow, dan lihat bagaimana Sans yang bergerak dengan bad fish-nya juga. Dia sangat aktif dengan sesian yang kita selalu mention. Wah, ini jadinya mid to the lane game. Enggak, Tapi beda. kalau di tangan Sans kita melihat bagaimana berbahayanya Cecilion juga. Iya. Mengandalkan sang Windclaw yang paling utama lah ya, karena masih early juga kan. Sama efek slow-nya juga sih Om. Ya lumayan ya. Dari bad fish-nya tuh ganggu sebetulnya. Tapi ya kalau ditabrak Joy agak berat juga sebetulnya. Ya posisi yang akan diperbaiki lagi nantinya. Tapi masih bisa di cover sebenarnya untuk Sans ya. Tadi tinggal menunggu Flaptisia untuk bisa join ya, karena Flaptisia secara rotasi kalau kita lihat sekarang dia lagi tertekan juga. Ini udah terlalu masuk, levelnya juga lagi ke pressure dengan Ryota. Apalagi badang XP juga memang bukan tipikal yang bisa langsung jalan terus kan. Hilda yang akan menangin dari mobilitasnya. Namun kalau misalkan kita melihat dari objektif selanjutnya nih, turtle kedua adanya di bawah. Kemungkinan Onyx bisa jadi Savero diajak tempur nih Om. Ya, kemungkinan besar yes. Flaptisia Thunderbelt baru selesai. Atas sudah mau dipotong juga yang berarti nanti akan ada mobilitas ya. Ryota akan jauh lebih cepat untuk menyambut turtle. Dan seharusnya sama-sama ternyata ini agak rugi level ya buat Flaptisia. Ya, tapi bertanya besarnya mau dikontes lagi nih Team Falcon serius? Wow. Mau coba Ryota? Mau dikasih lanternnya dulu, tapi masih aman juga sampai saat ini belum ada yang melakukan inisiasi, hanya turtle yang mulai ditarik. Onyx mereka lumayan siap kali ini Keyboy dengan poke damage di bagian depan. Sans langsung fokus ke arah turtle terlebih dahulu. Vision didapatkan oleh keduanya. Bakal ada Gradu Retribution karena satunya jauh sebenarnya. Delay yang coba untuk dilakukan membeli waktu sebisa mungkin. Onyx mereka harus ambil objektif secepatnya dan langsung isi landing lagi. Wow, itu dia ya setup dari Onyx di mana mereka ada 5 pemain juga untuk di area turtle. View tertangkap tapi oh itu dia satu buah fish crack yang sangat baik namun follow damage-nya masih belum cukup. Flaptisia harus mundur lagi, belum ada korban sampai saat ini. Tapi kabar baik untuk tim Falcon, free untuk Altezi. Ya di bagian topnya yang ternyata sanggup untuk mendapatkan top turret bagian outer, dan itu adalah keuntungan untuk mereka ya. Keyboy. Tapi aman sih harusnya Keyboy pun gak gampang untuk di shutdown di awal. Dia full plating dari Altezi ya. Ya full, terus juga dapat turretnya. Wow. Jadi masih ada tabungan sebenarnya buat tim Falcons di early game. Ya lumayan banget sih, apalagi kita ngomongin soal Joy ini
Yang Starlium Holy Crystal biasanya tuh langsung ngacak-ngacak banget kan. Tapi tergantung positioning. Balik lagi sih masih bisa di cancel ya. Sebenarnya untuk efek cancellationnya pun buat Joy masih ada. Tinggal kapan nih dia bisa untuk melepaskan electrifying beats-nya juga. Karena di Item of Joy kan bisa di cancel Ryota, Iya. terus bisa kena Sanguine Claw kadang-kadang. Bahkan Kairi pun bisa meng-cancel dengan Blade Swords yang di hold. Yang penting jangan sampai stucknya full aja ya, Ya. dari ritmenya itu, karena Elf Defense Switch-nya bakal sakit banget. Sementara belum ada turret yang hancur. Tim Falcon menurut gue dia dari sisi map control masih lumayan enak karena bagian atasnya mereka udah unggul satu turret. Tapi kalau ngeliat posisi bawahnya nih, Onyx lumayan rapi juga sih untuk Poison River. Ya ini sebenarnya sama-sama rapi juga, tapi Onyx mereka lebih fokus untuk bisa menjadikan Savero-nya. Skypierce untuk Super Marco. Nah Ya, ini ya. execution damage. Tadi Eman sempat gak pakai Skypiercer ya? Pakai tadi. Sempat ya? Delay tadi, delay. Agak lama aja ya karena awalnya nggak terlalu Tapi kok 2 kali tadi kan. dia. Dan Ryota mau dikomit kah? Well Dragon dengan flicker langsung di backup dengan Keyboy. Raging Centrum di waktu yang tepat, namun Ryota tetap menjadi korban. Mencari balasan sebisanya dan nggak ada satupun korban dari tim Falcon. Wow, Okuen masih sempat untuk kabur, ternyata masih punya flicker yang ready tadi. Dan kali ini turtle-nya yang sudah mulai spawn dari tim Falcon. Mereka kan bisa melakukan zoning. Lihat bagaimana view-nya, ini sudah mulai berani untuk maju dengan lantern flare-nya untuk bisa menciptakan sebuah batasan agar pemain-pemain Onyx tidak mendekat ke bagian dari objektif. Tapi masih mau dikontes, mereka bawa Savero kali ini. Turtle bisa di-secure, bisa terbilang free, ada gangguan sedikit aja dan bonus seperti yang akan didapatkan dengan Wild Dragon. Keyboy harus hilang lagi, buy one get one. Wow, semakin lama bertahan semakin merugikan untuk Onyx tadi, karena mereka akan dicicil secara terus-menerus juga. Dan dengan kembalinya Okuen yang lagi-lagi punya Way of Dragon akan bisa menciptakan sebuah point kill. Dan kali ini untuk tim Falcon ya, mereka sudah mulai menstabilkan keadaan mereka. Kayaknya itu baru banget ready sih Wild Dragon dong. Langsung ada lagi, pakai lagi. Baru banget itu kayak fresh from the oven kan. Langsung dipakai lagi. Tapi ya keuntungan yang berlipat ganda didapatkan oleh Falcon dan goldnya. Ya, goalnya langsung dibutuhkan dengan mereka juga ya sebenarnya. Dan bahkan di bagian bottom, Savero. Bisa strong Q. Masih bisa loncat di waktu yang begitu tepat. Belum bisa komit juga dari keduanya. Minim efek sisi menurut gue dari Onyx kalau mau pasti ya untuk initiate ke depan. Dan Okuen punya anti kuiras ya. Dan pelan dan pasti juga nih Super Marco mungkin ya. Secara nickname-nya dia, bulletproof, belum ada dead sama sekali. Sanggup untuk menghindari kematian sebenarnya bagi Super Marco. Meskipun ada usaha ganking yang coba dilakukan oleh Onyx sendiri. Dan tim fight besar aku menunggu Sun sebenarnya. Kapan Sanguine Combat Impact-nya bisa hit on target. Ya. Karena posisinya dari tadi sebenarnya bagus sih dari Suns-nya kan. By the way, Savero juga belum tumbang sih. Sama lah ya. Ya. Sama-sama main aman. Sama-sama main aman. Bedanya mungkin ya Granger bisa online lebih dulu. Ya, 2 item udah gas bisa. Tapi itu. yang lain Kairi. Nyaris banget Kairi. Hampir saja tumbang. Masih ada laptop masih aman. Dan ini topnya langsung di setup juga ya. Buat sekarang gantian yang cari goldnya di bagian topnya. Granger-nya kasih stack, Granger dikasih gold, dijaga dengan Kalsis. Seakan-akan Onyx kalah satu step yo. Mereka kalah langkah di awal sehingga goalnya tuh kayak ketarik tanpa ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah ya, tadi yang sering kita lihat kan dari Regen BH. Hmm, Gimana cara mereka memainkan meskipun dari timnya kalah, tapi mereka bisa kejar buat goldnya. disiplin. Ya, untuk objektif yang akan menjadi lokasi teamfight mereka, Lord yang pertama udah bisa charge. Jadi jangan lupa nih, Lord yang pertama lumayan mahal. Ya meskipun masih cepat buat dihancurkan lah ya. Tipis. Tipis banget, kena shield juga hilang nanti dari shield base turretnya. Tapi lumayan membantu ya. Ya, asset dari turret aja udah cukup itu untuk ngancurin Lordnya sendiri. Tapi posisi Kaltuzi ini bagus banget posisi dari Joy, walaupun Ogwen udah bonyok banget. Kena poke damage sampai setengah HP dan terpaksa untuk recall dulu. Ini sinyal juga nih untuk Onyx. Mereka ingin setup cepat, ingin eksekusi Lordnya secara cepat. Ya berarti di dari view ya, sangat mengganggu juga. Meskipun damage-nya nggak berasa, tapi efek crowd control-nya kalau memang bisa di follow up akan cukup bermanfaat bagi tim Falcons. Komit serius. Komit ditabrak lagi dari depannya. Piu hilang. Satu buah pick off yang begitu mahal. Savero bermain langsung dengan Chrono Death. Zaman force yang dibuka membuat waktu yang dibeli untuk Onyx sepertinya cukup, dan Retribution Battle. Kairi yang berhasil mendapatkan Lordnya. Bukan hanya Lord, karena teamfight pun Onyx. Mereka mendapatkan 3 poin kill. Yap, sebentar kita melihat hal tersebut, Ryota mengacaukan Super Marco agar tidak mendekat juga ke sana, menjadi sebuah distraction yang sangat bagus bagi Onyx. Mereka mendapatkan objektif dan akhirnya Ryota tumbang, tapi tugas berhasil dijalankan oleh dia. Nama-nama, oh Savero hampir aja tadi terlalu dalam. Dan ya dia pakai basic attack dari Chrono Death ke turret untuk lompat terus ke depan. Lompat ya, untuk bisa masuk.
Dan sekarang Lordnya akan spawn juga, jadi sama-sama bisa mereset. Ryota seharusnya akan bisa hadir juga nanti, karena ini hanyalah sebuah slow push, atau bisa kita katakan ya 3 lane yang bakal didorong oleh Onyx ini. Ya, niatnya taruh keluar ya maksudnya ya. Untuk taruh base, kayaknya base susah deh. Gak nyampe kayaknya ini sampai base taruh Tom. Bisa sih, Inner mungkin ya. inner lah. Tapi kalau gak dapat juga gak apa-apa kan, udah yang penting dapat 2 di slow push aja. Dan ada mulai, kalau mau dipaksa fight sebenarnya Onyx mereka cukup unggul sekarang. Jadi ya dengan Xavier yang force agresif, dia pengen banget inner turret, masih ada protection harusnya tadi kan. Jadi kayak agak keras juga dan terpaksa untuk mundur sekarang. Giliran dari Falcon untuk membalikan keadaan Super Marco yang di zoning habis-habisan tapi masih selamat juga di bagian belakang. Killing spree Kairi yang niatnya untuk ke pick off, tapi ternyata backupnya terlalu cepat. Ya, karena di bagian belakang dikacaukan ya. Ada Khaleesi yang juga masuk di belakang, jadi gak bisa langsung mendekat pemain-pemain dari Onyx itu sendiri. Jadi masih tertahan sebenarnya. Tapi Xavier bermain dengan sangat agresif ya, dan punya Holy Crystal. Sebuah investasi item yang sangat bagus untuk Xavier sekarang. Damage yang udah pastinya sakit ya. Udah cukup banget nih untuk deliver damage yang dibutuhkan sama Onyx. Masalahnya di bagian depan. Tadi satu-satunya masalah Onyx menurut gue masih di efek sisi om. Mereka nggak punya stun yang pasti banget untuk lolos satu. Ya, masih harus menunggu juga sekarang. Tapi late game insurance ada Sans, ada Harp juga masih. Lumayan ya untuk damage. Dari magicalnya udah nutup seharusnya. Tinggal gimana cara positioning mereka berdua aja. Berarti Falcon pun untuk sampai ke belakang banget menurut gue susah. Even pakai flicker dari Owen. Ya. Tapi kalau memang ada nih, mereka harus hati-hati dengan pick off lane. Karena yang bawa Purify cuma Xavier. Jangan sampai bisa kena ke Sans yang membawa Purify. Flicker. Ada Purify buat Sans. Sampai saat itu yang tadi gue bilang om. Kayaknya Owen pakai flicker pun belum tentu kena gitu kan. Karena jauh banget pasti. Ya kecuali memang posisi dari Sansa yang lumayan terbuka. Tapi invade jungle, powerful buff, auto Z, tengah darah. Berjalan. Sakit banget kali ini Ryota di bagian depan. Owen yang bakal jadi target sepertinya, namun backup dari tim Falcon terlalu cepat, belum ada kill. Ya, masih bisa di reset oleh kedua tim ini, karena asumsi Lord akan spawn sebentar lagi yang akan kontes juga. Di bagian atas masih diisi ya, ternyata dipajangin dulu lane-nya dengan Kairi, sehingga mereka akan lebih nyaman nanti untuk melakukan setup di Lord. Dan Lord sudah mulai keluar. Nanti ya, atasnya udah didorong juga. Sekarang tinggal di mid-nya juga udah rapi. Kontes di arah turtle-nya bakal enak banget untuk Onyx. Tapi pertanyaannya nih, Lord Dance dari tim Falcon yang gak bisa dianggap remeh juga om. Mereka masih berani 3-2 loh. 3-2 ya. Karena mereka punya juice, mereka beda juice tuh diangkat, kena flap PC juga nanti. Dapat force. Owen dari bagian belakang, Xavero yang dapat Lordnya masih aman karena masih Onyx. Namun Way of Dragon Karsan masih bisa flicker juga maju ke belakang. Kali ini Fist Crack masuk. Damage yang cukup, Ryota menjadi korban pertama, namun defense yang masih dilanjutkan lagi Keyboy dengan flicker defensif 1 tukar 1. Flap TC itu Karyota sama-sama XP lane yang tumbang. Jelas unggul untuk Onyx ya, karena mereka berhasil mendapatkan Lord tadi. Jadi mereka akan bisa mengawal Lord tersebut, tapi tidak tanpa adanya kompensasi ternyata. Yang di Falcons mereka dapetin mid. Iya, kebuka itu rugi sih sebenarnya. Astan itu dia, Kaltezi kena efek stun tapi terlalu lincah. Lagi-lagi permasalahan besar stopper yang minim dari Onyx membuat Kaltezi bebas banget. Ya, Kaltis yang bisa kemana-mana akhirnya berat juga, tapi secara mungkin sisinya kurang, tapi damage-nya sekarang dari Onyx mereka punya. Ya, Yodi sekarang dipegang dengan Kairi. jelas cukup ya. Physical ataupun magicalnya udah sangat-sangat enak. Lordnya ini bahkan sampai charge nggak sampai, bahkan nggak sempet untuk charge. Kaltezi yang bisa clear atas juga tadi, lumayan rapi nih defensif dari tim Falcon. Ya, benar-benar ditahan ya di luar. Tidak sempat untuk mendekat. Padahal itu enhanced Lord. Itu dia. Bukan yang biasa, tapi yang kita tahu lah. Memang semakin lama semakin bagus juga ya. Lord juga sekarang cuma 2, bukan cuma enhance. Ya. Langsung enhance dan Langsung evolve. enhance. Tapi dengan yang bukan yang level 1, di mana yang level 1 langsung kena shield sekali pecah kan. Iya, karena kan Kali level 2 kan udah kayak normal gitu loh. lumayan kuat. Dan pasif dari Bestara juga udah gak ada kan. Betul. Menit 12 ke atas. Karena memang growth dari Lordnya juga akan semakin kuat kan seiring berjalannya waktu. Tapi cuman kalau kayak tadi ya gak bisa di backup sih menurut gue om. Iya, setuju. Dan nah ini akhirnya kita ngelihat untuk pertama kalinya Joy goldnya di atas dari Suyo. Karena dari match pertama Suyo goldnya di atas Joy. Iya. Kebalik sekarang. Permainan early-nya jalan berarti ya. Yap. Tapi kalau misalkan ngomongin landing jauh, memang Joy mungkin harusnya lebih aktif. Ya. Tapi bawahnya tuh yang serem juga goldnya. Gold laner-nya. Ya. Karena goldnya udah beda 2000 ya. War X buat Super Marco. Dengan permainan War X ya.
udah lama gak ngeliat Granger Warriors ya. Ya mungkin butuh defensif juga ya, karena dia bakal dikejar di belakang. Jadi true damage juga bisa sih sebenarnya Om. Makan depannya kan, karena targetnya kan ke arah Keyboy, ke arah Ryota yang memang keras-keras banget. Jadi true damage bakal ngebantu. Selama belum ada base turret yang hilang, menurut gua dari keduanya masih punya chance yang sama. Ya, masih harus menunggu dulu kita nih. 30 second biasanya bakal ada gebrakan nih. Sebelum mereka melakukan setup juga ya. Flap easy bagian top. Dan setup untuk Onyx lebih dulu. Dekat dengan area Lord juga. Dan rame banget KLTC. Tidak bisa mendekat sama sekali Purple Blood. Ini terlihat LTC mulai dengan ritmenya belum dikomit pasti karena setup juga belum bisa dijalankan dengan baik. Tadinya tim Falcon mereka clear bawahnya dulu, bawahnya enak sekarang bertukar di posisi ini Om, Nah, lebih rapi tim Falcon. ya. Dan kita bisa melihat tadi ya, betapa pedenya juga tadi untuk LTC bisa masuk dan mendapatkan Purple tanpa menggunakan retribution juga. Tidak terburu-buru lah, karena memang di belakangnya banyak coveran yang bisa dimainkan dengan dia. Oh no, bawahnya show dan ini bakal dicepetin sepertinya. Tim Falcon lumayan pede, setengah HP dari Lord of Liquor Owen dengan Way of Dragon. Ryota bukan target yang tepat, namun vision yang terbuka lagi itu dia. Kairi tertangkap, tidak ada power dari Retribution Onyx. Mereka harus segera mundur reset lagi. Wah, lagi ya, satu tim fight yang sangat matang diperlihatkan oleh tim Falcons. Ketika semua berusaha mendekat dari Onyx, mereka bisa memutus serangan Onyx. Akhirnya setup dan Lord Free, tim Falcon mulai membalikan keadaan. Kali ini gold yang mulai mereka tarik. Wow, ini udah masuk ke dalam zona permainan tim Falcons ya sepertinya. Dimana kita tahu mereka sebenarnya tim yang suka untuk ngebawa gamenya juga. Ini masuk ke late game macro play Atas yang cukup 15. diandalkan. Yap. Di atas menit 15 itu udah zona bermainnya tim Falcon juga. Tapi itu dia Zaman Force Savero yang ngebuka di bagian depan dengan damage yang sakit. Flaptesi menjadi korban, masih mau lebih namun Savero yang terangkat harus dikit hati-hati. Piu masih bisa Crimson Beacon ke bagian belakang. Super Marco mencari angle untuk tembakan Death Sonata dan masuk. Kaltensi kali ini Savero menjadi korban dengan damage yang sangat eksplosif. Nyaris tadi masih bisa dihindari ternyata oleh Onyx, tapi dengan keuntungan di mana Flap Easy yang berhasil untuk mereka tumbangkan juga. Namun Lordnya akan berjalan, masih Lord belum evolve karena tadi secara game time masih di 16 menitan juga. Tapi lihat nih, semakin lambat laun juga sebenarnya Onyx mereka punya power di Harit bersama dengan Sicilian. Owen mencari target Keyboy, Regis yang strong defensif dan Savero yang masih berdansa di Zaman Force bisa clear dari Lordnya. Wow, ini Savero juga mainnya luar biasa. Berani ya? Lumayan berani banget. Buka langsung kelihatan siapa Zaman Force. Tapi gue rasa berani yang safety Om. Bukan yang maju. Bukan yang Bukan. gila balap gitu, bukan. Bukan. Cuma ya tetap sih. Memang namanya juga Harit ya, range-nya nggak sejauh itu juga, harus lumayan berani. Dan mid akan coba dibongkar kali ini tim Falcon. Mereka dapetin midnya dengan lumayan aman, nggak ada yang terjadi juga dari point kill yang masih belum berubah lagi sampai saat ini. Dan ya, ini akan ditarik ulur lagi Om. Ya, dari keuntungan di awal buat Onyx sebenarnya ya, karena mereka punya Hilda dan juga Khalid. Ini nggak terlalu jalan akhirnya. Benar, kurang masuk ya dengan apa yang direncanakan juga. Sementara dari winning condition Onyx sekarang gua rasa memang tetap di kontes objektif sih. Mereka masih punya Tuyo yang dimana Soul Saver dan Restitution untuk secure objektif itu enak banget. Soul Saver yang di tap ya. Di tap oke, di hold juga bisa ya, cepet banget untuk regen HP. Nah, damage juga nggak main-main itu. Ya, jadi 50 second tapi di mana bawah nih. Dari jungler untuk milik tim Falcons ya, KLTC yang selalu bisa mendorong lane yang jauh dengan cukup rapi. Concentrate energi. Gua udah lama gak ngeliat Harit pakai concentrate nih Om. Biasanya Bloodwings ya. Bloodwings biasanya yes. Tapi ini concentrate tadi item keempat ya. Item keempat tadi. Oke, ada ya durability yang lebih tinggi lah ya. Ketika lagi team fight juga. Tapi ini rumput dari Ogwen bagus banget sih. Dia dapat rumput yang udah lama sebenarnya, tadi disinggahin sama Ogwen. Tapi Keyboy tahu ada orang di sana. Harusnya tahu sih. Tidak langsung masuk ke dalam rumput. Set. Wild Dragon dengan flicker Keyboy bakal cuma untuk dimakan, namun masih ada Raging Sandstorm. Dan ini dia informasinya begitu mahal, tidak ada flicker untuk Ogwen. Yap, dan juga ultimate yang akan ready sama-sama soalnya dari Raging Sandstorm juga yang tidak terlalu lama ya untuk efek dari cooldownnya. Dan sekarang Lord yang penting nih ya, hari ini kok udah banyak banget ngeliat Evolve Lord. Itu dia, apalagi dari match 1 tadi ya. Itu Evolve tuh Lord tuh. Ya, Evolve Lord yang sudah keluar sekarang. Oke, Lord dan yang kita tinggal tunggu setupnya sih bakal seperti apa. Karena bawahnya udah dipanjangin. Kebetulan dari Q yang panjangin. Piu yang manjangin nih, berapa lama mau clear? Panjang dan lama, tapi ya Clock of Destiny baru selesai buat Q juga. Lebih tanky nanti untuk team fight. Pokoknya nyari durability semuanya ya.
Karena ngeliat Savero-nya juga durable, wah ini dijepit dari segala arah. Onyx, mereka harus mundur teratur, gak boleh terlalu depan, gak boleh ada miss posisi juga. Jangan sampai mereka kena pick off duluan, karena Conceal sekarang dibuka. Onyx, mereka coba untuk ngebuka teamfighter dengan minimnya efek sisi, bermodalkan tidak ada flicker dari Ogwen Ryota. Target pertama dan terlalu keras. Ya, Ryota kayak bukan target yang memadai ya, tapi yang harus diangkat memang ya antara Ryota atau Jibul. Jadi ketika Onyx tidak punya badan, mereka pasti akan mundur gitu. Setuju banget. Apalagi pressure ada di bagian bawah nih. Dan di bawah yang terus-terusan didorong. Cukup bahaya untuk Onyx. Mereka harus mutusin sekarang nih. Ambil bawahnya dulu, kontrol Lordnya lagi, atau paksa teamfight dengan resiko bawahnya hilang. Cecil yang muncul. Cecil muncul, bakal di delay ya. Jadi gak ada masalah mungkin kalau Cecil muncul hanya sebentar dan akan kembali lagi sekarang. Cepat ya. Sempat. Belum ada inisiasi yang berlebih dari keduanya. Mungkin menunggu sinyal dari Ogwen nih. Flicker dari Ogwen. Bisa jadi satu buah sinyal untuk tim Falcon maju. Untuk tim Falcon nge-open dulu. Posisi dari Falcon jauh tapi mereka gak mau lepas pressure. Ya, tapi Savero berani banget ya, dia buka badannya lagi loh. Buka di depan juga, yang dimana sudah terekspos dan terlihat. Dia harus survive dulu nih. Survive atau terdengar kiri. Itu juga dan Ogwen. Terus ada flicker dari Ogwen. Conceal sudah dinyalakan juga. Siapa yang bakal menjadi target? Lord yang sudah mulai low. Kali ini Battle of Retribution. Kairi masih bisa mendapatkan Lordnya dan teamfight yang tidak bisa dihindari kembali Ogwen. Masih dengan immortalnya tapi pengejaran dari Onyx seperti akan berhenti. Satu tetes darah terakhir gak pecah immortal Ogwen. Nyaris ya, tapi ini dia Evolve Lord yang keluar yang kita mention tadi akhirnya berhasil didapatkan oleh Onyx. Tarik ulur yang pada akhirnya bisa membuahkan hasil juga, yang dimana mereka bisa mengawal Lord ini karena ya jelasnya selain Lord bisa memberikan tambahan buff, berarti juga akan jauh lebih tebal. Itu dia, kalau ditempel itu damage reduction gede banget om. Sakit juga tuh. Panah dari Kairi karena Super Marco. Mungkin Super Marco memang sakit banget, tapi jangan lupa dia juga tipis banget. Ya, mereka belum tumbang sama sekali loh. Dari informasi yang biasa ya. Ini tadi ya, Lord Wolf kali ini akan di follow oleh teman-teman dari Onyx. Bermodalkan informasi juga mereka menang dari jumlah. Masuk di area lingkaran base. Fokus ke objektif. The Onyx Indonesia tag the game one. Oke. Kemenangan yang berhasil diraih meskipun cukup panjang, tapi mereka berhasil untuk memaksimalkan hero-hero yang dibawakan juga. Dari early yang kita melihat pressure yang dimainkan Hilda bersama dengan Khalid.